Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita ini kita akan latihan mengerjakan soal TOEFL, structure and written expression. Jadi soalnya kan structure itu dan written expression ya istilahnya. Itu ada 40 nomor di soal asli dan dikerjakannya selama 25 menit. Jadi di video ini kita akan pakai timer ya. Cuman karena soalnya tidak bisa muncul satu layar langsung, jadi kami akan tampilkan per 4 nomor gitu. Nah, kalau 4 nomor itu berarti kalau kita bagi ya, 25 menit per baginya ke 40 ini ya, 40 soal dibagi 25 menit itu berarti per 4 soal kita akan habiskan 2,5 menit ya, kalau kita bagi secara rata gitu. Jadi kita akan tampilkannya per 4 soal, kemudian nanti ada timernya 2,5 menit ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan sampai 40 nomor habisnya. Nah, di akhir nanti akan saya perlihatkan ini ya kunci jawabannya. Kita akan lihat kunci jawabannya dan juga kita akan lihat tentunya pembahasannya setelah kunci jawaban. Dan mungkin juga konversinya ya, sebelum saya lupa ya. Kalaupun saya lupa nanti submit ini ya, karena saya lupa tampilkan konversinya, teman-teman komen aja atau mungkin saya usahakan nanti masukkan linknya di konversinya gitu ya, untuk konversinya ya, seperti itu. Dan perlu diingat ya, soal TOEFL and Structure Written Expression itu kan terbagi dua. Ada yang structure-nya, yang nomor 1 sampai 15. Yang kita pilih jawaban yang benar ya, yang isian itu di titik. Yang nomor 16 sampai 40 itu sudah masuk kategori written expression, yaitu kita mencari kesalahan ya, yang digarisbawahi. Kita cari yang mana A, B, C, D. Oke? Jadi silakan teman-teman mulai aja. Ini tentunya saya akan langsung lanjutkan ya ke kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelum saya lupa, teman-teman bisa juga ini ya pakai timer sendiri, karena kan nanti itu dia per 4 soal itu kan per 2,5 menit ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai timer sendiri selama 20 menit silahkan. Nanti kan kalau misalkan sudah selesai soalnya kan bisa langsung skip-skip aja ya. Jadi ikuti timernya sendiri gitu. Oke? Good luck ya.
Jadi teman-teman sudah ini ya, sudah selesai mengerjakannya soalnya dan juga mungkin sudah cek konversinya. Semoga skornya mencapai ya sesuai dengan target. Kalaupun misalkan tidak, nah makanya kita akan sekarang belajar gimana caranya supaya ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, cara saya membahas kali ini, kita akan ini ya. Jadi misalkan saya akan perlihatkan setiap nomor ini kira-kira materinya di mana gitu. Karena kan nanti semua yang diujikan ya itu kan pada dasarnya sudah ada materi tertentu. Misalkan nomor 1 ini materi adjective clause, nomor 2 misalkan tentang noun clause, nomor 3 tentang preposition, nomor 4 tentang reduce adjective clause misalkan ya gitu ya. Nah, saya akan nanti perlihatkan ya gimana kira-kira dia materinya masuk mana. Karena di video kami kalau teman-teman lihat di playlist, ini playlistnya ya. Ini ada playlist yang sudah sampai 56 video, oke. Ups, sorry ini 56 video. Nah, di situ sudah hampir kami cover semua materi-materi structure atau grammar yang diujikan di TOEFL ITP gitu. Ups, sorry. Ini nggak kelihatan ini ya. Jadi kalau teman-teman buka playlist itu, nanti di situ ya. Ini. Kalau kita buka playlistnya tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nanti saya akan arahkan kira-kira nomor 1 itu materi apa, misalkan seperti itu, oke. Nah, kita mulai ya nomor 1. Kita lihat di sini ada konektor di belakang sampai ujung. Jadi pada saatnya kawan-kawan begini tipsnya. Kalau kita lihat ada konektor di belakang, baik itu di materi noun clause, adjective clause ataupun adverb clause ya. Ketiga materi ini sudah ada ya, tentunya di playlist kita. Ini yang adverb clause-nya ini ya di sini. Oops, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lengkap di sini ya. Itu sudah ada adjective clause, sudah ada noun clause kan gitu ya. Kalau saya sebut istilah tertentu, semuanya kembali ke situ paling ya. Semua baik itu adverb clause, adjective clause ataupun noun clause, kalau kita dapatkan ada konektor ya, konektor kan pasti diikuti dengan verb gitu. Ada yang konektor subject verb, ada yang konektor verb. Maka pada dasarnya itu bisa dihilangkan kok, supaya tidak mengganggu ya. Ini anggap aja nggak ada. Kayak yang penting kita yakin bahwa itu bagiannya yang di belakang gitu. Ya, kecuali kalau konektornya di awal, nah itu agak beda lagi. Ya, tapi kalau yang di belakang anggap aja nggak ada. Nah, berarti kalau kita lihat di atas sudah lengkap kan, subjek sudah ada, verb sudah ada, sudah lengkap. Berarti pada saatnya kita tinggal cari aja yang pelengkapnya gitu. Andy Warhol apa gitu. Kita lihat di sini yang alpha. Kalau ada konektor maka pasti sebelah kanan ada verb. Nggak ada kan verb sebelah kanan, maka pasti salah. Delta pasti salah ini, karena ini present. Ya. Nah, di atas kan bentuknya lampau kawan-kawan. Kita lihat di sini kan was ya, ini kan past lampau. Maka pasti delta sudah salah duluan gitu. Nah, kalau Charlie is leading figure, leading kan bisa artinya memimpin gitu istilahnya gitu ya. Memimpin figur kan istilahnya kayak figur orang ya, kayak public figure kan gitu, kayak tokoh masyarakat lah istilahnya gitu ya. Figur itu kayak tokoh lah gitu, kayak seseorang yang ahli lah di bidang tertentu gitu istilahnya, atau orang yang dihormati gitu ya. Jadi dia Andy Warhol memimpin figur-figur di art movement secara pola bisa ya, secara pola sebenarnya, cuman tipsnya gini. Di TOEFL structure itu hampir ya, atau mungkin nggak pernah saya dapatkan ada B plus verb ing ya, itu hampir nggak pernah ada. Alasannya apa? Karena informasi yang diujikan di tes TOEFL, maksudnya yang pola kalimatnya itu, dia pasti polanya berpola istilahnya fakta umum gitu. Jadi hampir tidak ada kejadian yang sedang terjadi gitu. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman nanti dapatkan ada B plus verb ing yang artinya sedang gitu ya, sedang makan, sedang tidur misalkan, itu hampir nggak pernah itu ada di TOEFL, karena kan dia konteksnya menginformasikan fakta-fakta umum gitu ya, jadi bukan fakta yang sedang terjadi. Jadi jarang sekali ya seperti itu. Jadi jawabannya adalah berapa ya gitu. Jadi Andy Warhol itu ya seorang ini public figure lah istilahnya, kalau kita mau terjemahkan secara mudah gitu, seorang public figure, seorang tokoh yang terkenal di dalam bidang itu, dalam pergerakan pop art ya, seperti itu. Oke. Nah, lanjut nomor 2. Ini kita lihat ini cuma perbedaan antara no, not, none dengan neither ya. Is ini sama aja dengan misalkan I am not hungry misalkan. Kita bilangnya I am not ya gitu kan. I am no atau not misalkan. Nah, ini yang biasanya secara umum gitu diujikan ya. Gitu. I do not know misalkan. I do ya. Do not ya, atau no misalkan. No misalkan. Contohnya. Atau mungkin mau pakai modal, atau mungkin yang I have misalkan ya. Oops, sorry. I do not, I haven't gitu ya. I have no atau not study misalkan ya. Saya belum belajar misalkan ya. Studied bab 3 ya. Nah, bentar ini agak kebesaran. Oh, that should be fine.
Nah, kalau kita lihat isi to be ya, kan ada 4 kata kerja bantu ya dalam bahasa Inggris, ada to be, ada to do, to have modal, oke. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang kata kerja bantu ini, komen aja ya. Intinya kalau saya menyebutkan sebuah istilah, saya anggap itu teman-teman sudah pahami ya sebelum masuk belajar TOEFL. Tapi kalaupun misalkan ada yang belum dipahami, bilang aja ya, nanti saya kasih link materinya gitu kemana untuk pelajari itu. Nah, to be ya, ini yang to be, is kan masuk to be ya. To do, have ataupun modal yang I cannot go, yaitu pasti ketemunya dengan not ya, bukan no kan gitu ya. Ini not. Jadi jawabannya ada delta. Nah, Charlie sudah nggak mungkin ya karena no itu sebenarnya adjective. To be, to do, to have modal kan masuk kategori kata kerja ya, walaupun kata kerja bantu dia ketemunya dengan adverb kan gitu ya. Jadi memang ada materi verb ketemunya dengan adverb. Oke. Nah, kalau neither ini is neither normalnya akan ada sebelah kanan nor kan gitu ya. Itu pasti ada sebelah kanan normalnya nor gitu. Neither apa? Neither Ali nor Budi misalkan, tidak Ali tidak Budi misalkan ya contohnya. Kemudian none, none itu dia kayak pronoun, itu pun biasanya kita menggunakan kata of gitu. Misalkan kita bilang tidak ada dari siswa itu yang lulus tes misalkan contoh ya. None of the students pass the test misalkan gitu. Nggak ada dari siswa gitu, biasanya pakai of itu biasanya. Dan itu dia pronoun ya gitu. Oke, ingat aja pokoknya to be, to do, to have modal itu ketemunya dengan not, adverb ya. Nah lanjut di bawah, kita lihat di bawah sini. Ini ada verb. Ini ada subjek ya. Nah, sebelah kanan ada subjek, ada verb. Jadi dia ini polanya subjek verb, subjek verb. Itu berarti kita kehilangan konektor di sini ya. Ya, gitu. Karena kan kalau dua verb istilahnya atau dua klausa, kalau masih ada yang belum paham klausa, bilangnya untuk memahami klausa di sini saya jelaskan. Dia di materi ke-6 ini ya, ini materi ke-6. Nah, itu saya jelaskan apa itu klausa, apa itu kalimat ya kalau nggak paham ya. Itu saya jelaskan. Oke, jadi kita butuh konektor dan ini masuk kategori materi adverb clause. Dia materi ke berapa adverb clause? Ini ya. Dia dipelajari di materi ke-7 dan 8. Oke, teman-teman bisa pelajari di situ ya adverb clause. Nah, tinggal cari aja konektor di bawah. Nah, di antara di bawah sini yang mana konektor? Alpha ini preposisi. Despite juga preposisi. Even though ini konektor. Konektor gitu. Oke. Nah, whether ini konektornya noun clause ini. Ya bukan ini kan pola adverb clause kan tadi saya sampaikan, ini pola adverb clause kita. Oke. Noun clause itu ada juga tentunya di materi kami lengkap ya di sini noun clause, bahkan terbagi 2 videonya. Karena memang agak tinggi nih ya materinya gitu. Oke, noun clause. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, lanjut kita lihat ke nomor 4. Nah, nomor 4 kita lihat belum ada subjek dan verb ya. Ini kalimat sederhana kok. Ini materi pertama. Kalau di playlist tadi ya, itu subjek verb aja. Tinggal cari aja subjek verb. Nah, di bawah kita lihat yang ada verbnya alpha. Bentar, mana pulpennya? Oke, alpha ada verbnya. Yang lain nggak ada verb ya kan gitu, nggak ada ya. Nggak ada lagi yang verb. Ini kan perubahan nounnya kan, ini noun gitu. Ini noun semua ini. Violets itu noun semua gitu. Violets ya. Dalam konteks itu noun ya. Jadi jelas ya jawabannya ada alpha. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, kita lihat di sini ada Oke, bentar ya. Ini ada noun. Kita lihat di sini. Noun itu kawan-kawan, dia kan 2 fungsi. Kalau bukan subjek, objek. Ya, kalau subjek berarti di awal kalimat ya, atau di awal klausa gitu. Nah, kalau di belakang itu berarti dia pasti objek. Nah, kalau objek kawan-kawan, itu cuma 2 pilihan sebelumnya. Kalau bukan preposisi sebelumnya, maka pasti verb. Verb yang dimaksud yang verb aktif ya, yaitu selain verb 3 lah. Baik itu verb 1, verb 2 ataupun verb ing ya, atau mungkin to infinitive juga bisa, to infinitive gitu. Selain verb 3, pokoknya bukan verb 3 gitu. Nah, itu nggak butuh objek dia verb 3 ya. Nah, itu berarti selain itu maka pasti salah. Sebelah kiri apa? Attraction noun. Ini noun ya, pasti salah. Itu satu. Charlie juga pada dasarnya jelas juga bisa disalahkan karena kalau ada konektor, ada which ya, maka pasti ada verb sebelah kanan. Ada nggak verb sebelah kanan? Nggak ada kan? Jadi dua kali salah ya, 2 sisi kita bisa salahkan gitu ya maksud saya. Nah, kalau bravo, attracted itu verb 3 ya. Verb 3 ini. Oke. When attracted, ketika aneh. Artinya ketika ditertarik aneh gitu ya. Nah, kalau misalkan Kak, kenapa nggak dianggap verb 2 itu Kak, when attracted gitu. Nah, adverb clause materinya kawan-kawan, dia nggak mungkin ketemu dengan verb 2.
Karena dia kan polanya CSP gitu. Dia bisa ketemunya dengan verb ing, misalkan before studying, when sleeping. Nah itu, tapi dia materinya materi reduce adverb clause, dan itu ada di sini. Kalau teman-teman mempelajari itu ya, reduce adverb clause itu di sini. Oke, materi 14 itu. Oke, maka jelas salah ya. Dia nggak mungkin adverb clause connector itu nggak mungkin ketemu dengan verb 2. Itu sudah pasti salah. Nah sekarang kita lihat yang kalau kita pilih delta misalkan, ini ada verb ini, track kan verb. Nah di atas kan sudah ada verbnya di atas yang ini are, ya kan? Ada verbnya. Nah kalau dua verb kan kita butuh konektor, double verb dong. Kalau nggak ada konektor, nah jadi jawabannya adalah alpha. Ini materi apa ini kak? Ini materi adjective clause kawan-kawan ya, adjective clause. Oke, cek di playlist tadi sudah ada kan adjective clause di situ ya. Kita sudah lihat. Adjective clause itu videonya kayaknya ada 2, kayak noun clause dia ada 2 videonya juga. Oke lanjut nomor 6. Kita lihat di sini. Ini subjeknya ada hippopotamus ya. Subjeknya ini cuma positif kawan-kawan sampai mammal gitu. Oke. Jadi koma di sini ini yang mungkin kadang membuat siswa bingung. Ini koma sebenarnya sama kalau kita bilang n di situ sama. Jadi mamalia yang itu ya, the whale artinya tinggal gitu kawan-kawan ya. Jadi mamalia yang tinggal di sungai dan makannya rumput gitu ya. Jadi grass eating. Sama kalau saya kasih contoh misalkan gini. Beautiful tall girl misalkan. Ini agak kebesaran ya pulpen saya kecilkan dulu. Oke. Ini kan koma ya sini ya, koma gitu. A beautiful tall girl. Ini artinya gadis yang tinggi dan cantik gitu. Nah pada dasarnya sama kok kalau kita bilang beautiful and tall girl gitu. Jadi gadis yang cantik dan tinggi gitu. Nah seperti sama kok, kurang lebih ya. Ada sebenarnya bedanya, cuma nggak perlu se-fine itu ya, se-spesifik itu kita jelaskan ya. Kalaupun misalkan ada yang minta penjelasannya, mungkin karena ada tugasnya di sekolah, di kampusnya misalkan ya, komen aja, nanti saya jelaskan apa bedanya ya. Dari segi semantik ya kawan-kawan bedanya. Oke, itu berarti kita coba butuh verb kawan-kawan ya. Cari aja verb, di antara pilihan yang mana ada verbnya. Ya kalau bukan berapa, cari aja yang bisa jadi verb. Alpha bukan verb, delta bukan verb ya. Oh ya, siapa tahu yang mungkin kak kok bisa verb ing itu bukan verb. Itu sudah dijelaskan ya, itu sudah ada di materi-materi awal. Mungkin yang baru mau belajar TOEFL itu sudah dipelajari di sini. Yang verb ing ini ya, verb ing verb 3 itu nggak dianggap verb ya kawan-kawan ya. Mereka itu dianggap adjective ya, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Nonton itu dijelaskan di situ. Oke. Nah, itu berarti kita butuh verb. Kalau Charlie misalkan anggaplah itu sebagai verb ya, itu kan mestinya pakai s kan, relates. Karena kan tunggal subjeknya, yaitu the hippopotamus. Kita butuh subjek yang tunggal. Verb yang tunggal ya. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, jawabannya adalah bravo. Jelas ya? Oke, lanjut. Kalau nomor 7. Nomor 7 ini polanya SP, CSP. Adverb clause ya. Ini konektornya kan jelas ya. Adverb clause tadi sudah ada kan di playlist. Silahkan teman-teman cek. Nah, itu berarti kita kehilangan verb aja. Cari aja verb. Di antara pilihannya jadi verb, ya cuma delta. Ya kan? Jelas ya? Nah, kalau Bravo ya double konektor ya. Kalau 2 konektor ya mestinya 3 verb kan. Charlie bukan verb, dia adjective, Alpha juga bukan verb ya, gitu. Oke, lanjut nomor 8 ada koma but ya. Ini namanya materi Van Boys ya. Kalau ada kita dapatkan koma yang gitu, Van Boys itu di materinya di sini. Dia di sini ya di awal ini, gitu. Kalau ada Van Boys artinya for, and, nor, but, or, yet, so ya. Kalau dapat koma sebelumnya berarti itu masuk materi Van Boys itu. Simak aja ya kalau belum paham. Berarti tinggal cari aja subjek verb di awal. Nah, biasanya di sini harus lengkap subjek verb. Nah, jawabannya adalah delta kan? Jelas ya? Itu. Itu enaknya kalau kita sudah pelajari materi kawan-kawan. Tinggal kalau sudah biasa mengingat materinya, oh ini materi ini gitu. Langsung cari aja polanya. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Verb ada, subjek ada, lengkap ya pada dasarnya. Kalau kita lihat alpha, ini akan jadinya double verb. Ingat, kalau 2 verb mau ketemu, itu nggak bisa langsung ketemu ya. Ada beberapa syarat. Yang pertama mungkin menggunakan konektor, atau ada juga namanya to infinitive ya kawan-kawan ya. To infinitive gitu. Ini salah ya, Charlie, alpha, Bravo, Charlie sudah salah. Karena 2 verb nggak ada to infinitive-nya, jawabannya delta. To infinitive itu kayak begini misalkan, kita bilang saya mau makan, I want eat, itu nggak boleh kan? Kita harus bilang I want to eat. Nah itu harus pakai to kan, yang verb yang kedua ya.
Tentunya tidak selamanya harus pakai to, ada juga yang pakai verb ing ya. Kita bilang misalkan saya suka tidur misalkan, kita bilang I enjoy sleeping gitu ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan I enjoy to sleep. Kok nggak bisa Kak? Materi apa itu? Di mana kita tahu bahwa ini bisa, ini nggak bisa? Nah itu ada materi sendiri, sudah saya buat juga videonya. Nah bentar, dia di materi akhir itu sebenarnya. Ini ya, sudah ada. To infinitive, gerund, bahkan ada juga yang causative. Nah ada verb yang kalau ketemu dia itu nggak ada perubahan sama sekali. Cuma dia terbatas kok. Kayak misalkan I let you go, let me go. Kita nggak bilang kan let me to go, apalagi let me going ya, nggak bisa gitu. Oke, cek aja di situ. Nah nomor 10 kita dapatkan negative expression di awal kalimat. Oh ini inversi nih. Inversi itu apa? Dibalik. Tinggal cari verb dulu baru subjek. Nah, cari aja verb dulu baru subjek. Jawabannya lah Charlie. Oke? Easy ya. Ini materi inversi kawan-kawan. Jangan capek ya kalau saya arahkan, karena mungkin ada beberapa teman kita yang mungkin belum belajar di Edinburgh ya, yang belum ikut kelas. Jadi kawan-kawan kami ada kelas TOEFL ya, Edinburgh. Jadi kalau misalkan mau ikut silahkan ya. Nah, ini inversi itu di awal-awal di materi ke berapa itu? Ini inversinya, ini ada berapa inversi di sini? Nah, itu ya. Dia yang negative expression ini, yang ketiga itu. Nah, kita lanjut ke bawah. Oke, seperti tadi yang saya katakan, ketika kita mendapatkan ada konektor, maka pastikan sebelah kanan ada verb. Nggak ada kan verb ya, maka delta salah. Oke. Alpha ini verb 2, jadi salah ya, nggak bisa. Gitu. Jadi double verb ya, kalau ini kan sudah ada verb di atas, sudah nggak lengkap gitu. Dan juga kalau verb 2 itu berarti kayak lampau dong, aneh gitu kan, double verb ya. Nah, jadi jawabannya lah bravo. Oke. Ini materi teman-teman bisa pelajari dari dua arah. Yang pertama verb ing sebagai adjective, ya, sebagai adjective atau present participle. Bisa juga di reduce adjective clause, ya, reduce adjective clause. Ini sudah ada di playlist kami ya. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini yang reduce adjective clause itu di sini ya, ini reduce adjective clause, oke, ada ya. Kalau yang verb ing tadi sebagai adjective itu di sini nih ya, gitu itu. Oke, dipelajari aja kawan-kawan ya. Nah, kenapa bukan Charlie Kak? Anggaplah mungkin ada yang bertanya, ini kan bisa jadi adjective clause namanya CSP kan? Oke, bisa mungkin ya secara umum, tapi cara mudahnya menyalahkan ini pada dasarnya man ini kan lampau kan, verb 2 kan gitu. Ini kan present di atas konteksnya. Jadi jelas salah ya. Dan juga it juga double subject itu ya. Kalau anggaplah di sini mungkin means misalkan ya. Means gitu. Double subject dong. It kan kembali ke American word itu. Dia juga kan kembali ke situ. Double subject ya kawan-kawan. Oke, lanjut ke nomor 12. Tadi sudah saya katakan kalau kita dapatkan konektor di sebelah kanan dan sudah lengkap, coret aja. Ini which sampai ujung kan. Coret aja kawan-kawan ya. Jangan mengganggu kita. Supaya kalimat kita nampak lebih sederhana. Nah itu berarti alpha sudah pasti salah karena jadinya double verb ya. Kayak gitu. Nah, in verbs kawan-kawan, ini kalau sudah pelajari gerund, dia itu harus ketemunya dengan verb ing dia. Dia nggak boleh ketemu dengan to infinitive yang kayak di berapa itu, nggak boleh. Oke, tadi sudah ya, saya perlihatkan di playlist yang gerund. Kalau Charlie kita lihat, igniting kan verb ya, verb aktif istilahnya gitu. Dia butuh objek. Ignite kan artinya memulai gitu ya. Misalkan kayak memulai sesuatu gitu. Pokoknya dia butuh objek, yang butuh noun dulu gitu. Ini nggak ada kan noun di sini, langsung preposisi aja dikasih. Jadi jelas salah ya Charlie. Jawabannya lah delta. Oke? Oh ya mungkin so far ya penjelasannya nggak serinci yang biasanya kalau saya mengajar di kayak di Zoom ya, di siswa kita biasanya mungkin betul-betul rinci. Kalaupun misalkan ada yang kurang, informasikan aja ya. Mungkin saya juga berpikir masalah waktu ya, timing juga. Nanti terlalu panjang video kita. Komen aja pokoknya apapun yang kurang dipahami. Nah, nomor 13 ini agak spesial ini. Kalau teman-teman salah di materi ini itu wajar. Karena materi ini so far ya sudah belajar TOEFL berapa buku yang saya pelajari. Longman, Cliff, Barron, ada juga yang dari yang Complete Guide itu. Saya sudah pelajari banyak buku TOEFL, tidak pernah ada satupun buku TOEFL yang bahas tentang ini ya gitu. Nah, saya kasih contoh ya cara memahaminya yang ini. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang ada if not ya gitu ya. Ada memang kayak if not gitu. Ini kayak frasa idiom lah, anggaplah gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya kita mau bilang semua siswa lulus tes, tapi mungkin kita agak ragu. Semua atau mungkin kebanyakan ya, atau mungkin kebanyakan siswa itu lulus tes. Nah, itu satu. Atau mungkin konteks lain ya.
beberapa siswa itu lulus tes, atau kita bilang jangan lulus tes dulu saya. Saya kasih contoh, beberapa siswa bolos, atau mungkin banyak, beberapa atau mungkin banyak siswa lolos gitu ya. Atau mungkin gini, contoh lain lagi ya. 3 siswa sedang di dalam kelas, atau mungkin 1 ya gitu ya. Mungkin kita ragu kan kadang ya. Nah, itu konteks itu kita bisa menggunakan if not untuk bermakna atau mungkin. Contoh, most ya kebanyakan, if not all gitu, atau mungkin semua ya gitu ya, pass the test. Kebanyakan siswa kita lulus tes kok, atau mungkin semua gitu. Tadi yang 3 siswa ya, 3 students ya, misalkan gini, or 3 students, if not 2 misalkan ya, apa misalkan are in the class gitu ya, misalkan 3 siswa atau mungkin 2 di dalam kelas gitu ya. Ini bisa juga diletakkan ya, atau if bisa juga kita bilang seperti ini, if not 2 students gitu ya, if not 2 gitu ya, if not 2 students gitu ya, koma, if not 2 students gitu ya, bisa gitu. Jadi 3 if not 2 students. Oke, ampuni tulisan saya, ini 3 if not ya, jika bukan 2 siswa gitu ya, lulus tes misalkan. Bisa juga misalnya kita bilang beberapa atau mungkin banyak. Jadi kita bisa bilang some if not most, atau if not many, bisa juga ya gitu. Jadi dia memainkan angka kok. Nah, berarti jawabannya sini kita lihat di sini. Kebanyakan katanya atau mungkin semua. Ya, delta ya, kita lihat sini. If not all ya, seperti itu. Oke. Nah, pada dasarnya teman-teman tentunya kita bisa diharapkan ya. Pasti kita sudah bisa salahkan yang Charlie ya, karena kayak double verb gitu, nggak ada konektor ya gitu. Oke, pokoknya ini agak spesial dia memang materinya, nanti ke depan-depan teman-teman dapatkan, nggak salah lagi ya. Gitu. Oke, lanjut nomor 14. Ini polanya agak kompleks memang, kita lihat ya. Tapi ini paling gampang kok dijawab. Ada verb. Nah, tinggal cari konektor dong, ya, karena 2 verb cari konektor. Nah, jelas ya, jawabannya adalah alpha. Yang lain nggak ada konektor ya, yang begini gampang kok. Ini materi adjective clause kawan-kawan ya, nanti cek aja di playlist kita ya, adjective clause. Nah, ada kata more, tinggal cari kata then. 2 pilihan aja, kalau bukan alpha, ya delta gitu. Nah, maka Parli Brapo pasti ya, Brapo dan Charlie sudah jelas salah gitu. Nah, sekarang apakah kita mau mengatakan more light ya than an entire galaxy, atau mungkin more light entirely than a galaxy gitu. Jadi teman-teman mungkin yang bisa artikan silakan terjemahkan ya kalau mau, tapi kalau cara yang mudah ya sebenarnya, kalau kita lihat di sini, lihat apa sih yang dibandingkannya sebelah kiri kanan gitu. Kita lihat di sini yang dibandingkan adalah quasar ya, ini yang katanya nampak seperti bintang gitu, dibandingkan dengan galaksi. Jadi mestinya pakai kan gitu ya, galaksi yang ini ya, an entire galaxy. Kalau delta, kenapa misalkan bukan delta kak? Kan bisa katakan quasar sama juga kan dibandingkan dengan galaksi. Oke. Ada materi tersendiri ya, gini ceritanya. Ada prinsip grammar gitu. Countable noun ya, countable noun itu simbolnya countable. Semua noun yang countable itu kawan-kawan nggak boleh berdiri sendiri. Contoh saya bilang gini, I have pen. Saya memiliki pulpen. Itu salah. Mestinya kita mengatakan I have a pen kah, pakai the pen kah, ya the, atau pens aja dijamakan juga bisa. I have pens, I have my, atau your, atau his ya. Jadi ada materi tersendiri gitu. Jadi dia nggak boleh berdiri lepas. Sama dengan galaksi kawan-kawan. Ini masuk countable kok dia. Makanya kita nggak bisa biarkan dia berdiri sendiri ya, seperti pilihan delta. Kalau kita pilih delta, maka dia kayak berdiri sendiri gitu ya. Jadi jelas salah. Ini materinya ada kok, sudah saya jelaskan. Dia di kayak artikel gitu, dia saya istilahkan noun menjomblo gitu. Saya carikan ya, dia materinya di sini ini. Dia artikelnya di bagian 1 kok. Dia jangan biarkan noun countable noun menjomblo ya. Nah, silakan dicek di situ materinya. Oke, selesai ya kita di structure. Nah, sekarang kita masuk ke written expression. Nah, written expression mungkin saya jelaskan agak lebih singkat. Saya fokus aja ke jawaban yang salah. Pada dasarnya, ketika mereka menggarisbawahi itu semuanya ada materinya kok. Ya, jadi pada dasarnya ada materi masing-masing. Nah, kalaupun misalkan saya nggak jelaskan sedetail itu, kenapa misalkan alpha benar itu materi apa? Kalau misalkan Charlie salah ya, saya tidak akan jelaskan alpha berapa dan delta secara umum gitu.
Tapi kalau teman-teman butuh penjelasan tertentu, misalkan kawan-kawan memilih jawaban yang salah, kok salah ini kak, padahal saya agak yakin salah gitu, kok ternyata bukan itu yang jadi kunci jawaban gitu, nanti komen aja ya, nanti saya jelaskan. Oke, nomor 16, ini why salah ya, mestinya for di sini. Jadi orang-orang menggunakan itu ya, pakaian untuk dua fungsi utama gitu ya, dasar ya, seperti itu. Sebenarnya teman-teman nggak usah artikan ya. Ingat, jangan diartikan di kalimat ini, cuma untuk saya menjelaskan aja ya, untuk memperjelas aja. Ini jelas kok salah. Konektor mana verbnya sebelah kanan? Nggak ada kan? Kalau ada konektor ya pastikan ada verb di sebelah kanan. Oke, lanjut nomor 7. Ini jelas salah, ada s, ini kok ya, jelas ya. Mestinya the first clause. Kemudian nomor 18, kalau others ini ya nggak bisa ya. Ini others would, ini mestinya hilangkan s-nya. Gitu. Itu ada materi kok di ini ya, playlistnya. Jangan capek kawan-kawannya, saya perlihatkan karena mungkin teman-teman kita ada yang butuh ya, butuh untuk belajar. Jadi jangan bosan ya, saya perlihatkan terus. Dia di akhir-akhir itu ya, itu ya sudah belajar ya. Other, another, di other, sudah lengkap kok di situ, dijelaskan. Kemudian oke. Nomor 19. Ini aneh ini, kok tiba-tiba ada adjective di sini. Itu kan dia ada polanya sendiri ya. Kalau setelah verb itu kawan-kawan, dia mestinya kan ketemunya dengan adverb ya. Verb itu ketemu dengan adverb gitu. Jadi bukan adjective, mestinya greatly ya gitu. Sama misalkan gini, he ran, dia berlari secara cepat ya. Mestinya quick atau quickly, adjective atau adverb. Ya kita pakainya quickly kan, he ran quickly ya, karena verb itu ketemu dengan adverb. Lagi dan lagi ada ya, sudah kita pelajari itu, dia di perbedaan adjective dan adverb, dan itu memang sering diujikan ya kawan-kawan. Dia materinya di sini ya, adjective adverb ya, itu banyak tuh materinya kalau untuk adjective sama adverb, karena mereka termasuk sering diujikan itu di TOEFL ya. Oke, lanjut lagi nomor 20, kita lihat di sini. Oke. Akan mempersiapkan sedikit di kantor. Oke, ada time. Nah ini his nggak tahu ya kembali kemana ini. Ya. Ini mestinya dia mau kembali ke fire ini, it's ya. Jadi mestinya sini bukan his tapi it's. Ya, originnya gitu, asalnya ya, asal api dari mana gitu. Oke, jadi salah ya. Dia materinya di pronoun kawan-kawannya. Dia saya perlihatkannya, dia materinya sudah ada di sini. Pronoun itu yang ini ya, pronoun dalam tes TOEFL NTP. Sudah lengkap di situ, dijelaskan. Oke, kemudian nomor 21. Oke, kita lihat di sini. Ini kan ada konektor ya. Oh, sorry, wait. Oke, pada saat itu sudah saya sampaikan, kalau ada konektor itu pada saatnya sudah, clause-nya sudah lengkap ya. Kita lihat di sini. Ini bisa dihilangkan ya pada dasarnya. Ini ada konektor misalkan, ini ada verb. Itu berarti selain ini, misalkan anggaplah kita coret semua ini, maka di sini mestinya ada subject verb kan? Kalimat dasar ya. Nah, tidak ada kan verbnya. Jadi desain ini kawan-kawan mestinya desain ya. Desain gitu. Oke? Saya agak cepat ya jelasnya. Komen aja kalau ada yang butuh lebih jelas gitu. Nomor 12 ini terbalik kawan-kawan. Mestinya shortly after ya. Tidak lama setelah. Bukan setelah tidak lama. Apa maksudnya? Setelah tidak lama nih ya. Jadi shortly after itu kayak frasa umum kok ya. Seperti itu. Shortly after. Kemudian nomor 23 kita lihat di sini. Ini perbedaan antara a little versus a few ya. Ini ada materi tersendiri versus a few. Kalau jamak yang countable itu ketemunya dengan a few ya. Jadi mestinya sini a few, bukan little. Lawannya kalau little itu untuk uncountable. Itu sudah ada materinya, dia di materi noun, nggak salah itu. Nah, saya perlihatkan ya. Antara di sini dia itu. Ini ya, singular versus plural noun ya ini. Kayak ini 3 ini. Antara ini 3 itu. Oh, sorry, lebih ke 2 ini sih, antara ini 2 ini. Oke? Antara materi 39 atau materi ke-40. Cek aja ya kawan-kawan ya. Kemudian lanjut kita lihat di sini nomor 24. Ya, ini mestinya indicate ya, that ya kawan-kawannya. Jadi memang dia ada kayak noun clause itu. Jadi teman-teman bisa cek di playlist, ada materi noun clause. Yang noun clause pertama ini materinya indicates that, believe that, state that, itu memang sudah ada kayak pola umumnya ya. Kita silakan dengan that clause gitu. That clause ya istilahnya. Oke. Teman-teman juga bisa Google, itu ada materinya di Cambridge sebenarnya. Kalau teman-teman pelajari sini ya, misalkan gini. That clause Cambridge. Cambridge. Nah, itu dia ada.
Nah, itu ya. Nanti teman-teman pelajari aja di situ. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 25 ya. The itu pasti ketemu dengan noun ya. Nah, ini sudah salah jelas. Nounnya adalah making ya. Made kan bab 2 atau bab 3 ya gitu. Nomor 26. Ini kita lihat clause itu ketemunya dengan to ya. Jadi clause to gitu. Jadi exist kan verb ya. Kalau misalkan clause yang tidak pakai to, itu berarti dia bisa jadi verb juga, itu double verb jadinya. Supaya dia bukan verb, ada yang frasa close to ya, artinya dekat gitu. Close to itu sinonim dengan kata near ya kawan-kawan ya. Jadi near my house, close to my house ya gitu. Ingat ya, saya nggak bahas ya kawan-kawan yang lain, kenapa Charlie benar, kenapa Delta benar, kenapa nggak salah ya. Komen aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, lanjut. Modal yang berapa ini ya? Modal ketemu dengan verb 1. Jadi grow ya. Oh ya, mungkin ada teman tanya, kok Kak Hakam cepat gitu jawabnya ya. Jadi tipsnya gini kawan-kawan, kalau kita menjawab soal TOEFL itu jangan pernah dibaca ya. Untuk apalagi written expression, semua sebenarnya structure juga. Jangan pernah dibaca, jangan diartikan apalagi ya. Itu buang waktu. Jadi saya pribadi bisa mengerjakan soal structure itu dalam waktu 15 menit itu maksimal ya. Paling itu saya bisa kerjakan. Kenapa? Karena saya fokusnya langsung di garis bawah aja. Yang di garis bawah yang mana? Jadi saya fokusnya di situ, saya nggak baca lagi kalimatnya. Kecuali misalkan saya sudah cek garis bawahi semuanya, lihat kiri kanannya, saya tidak mampu dapat ini kok materinya kayak lain-lain gitu, saya nggak biasa dapat misalkan. Karena kebiasaan juga ya tentunya. Nah, barulah saya baca kalimatnya gitu. Nah, untuk kadang kalaupun saya baca kalimat satu kali nggak dapat lagi, kadang saya baca aja berulang kali sampai ada yang aneh gitu. Kadang juga saya tinggalkan dulu soal itu, saya fokus dulu ke soal lainnya gitu. Manusiawi ya, kalau misalnya kita ada materi yang kita nggak pelajari atau mungkin kita lupa gitu. Tapi secara umum yang tadi yang playlist saya itu sudah cukup lengkap kok. Ya tentunya nggak 100% ya, ada juga yang belum di situ saya bahas. Oke, lanjut kita lihat di sini nomor 28. Oke, tentu lepet ini ini painting of religious ceremonial, kita lihat di sini ya. Religious ini adjective. Ceremonial ini adjective. History ini kok noun, ini kan nounnya kan ini mestinya historical kawan-kawannya, supaya paralel di sebelah kanan gitu. Historical ya. Ini kan adjective semua. Kok tiba-tiba ada noun di situ, nggak ada adjective sebelah kanan ya. Harus paralel structure ya materinya kawan-kawannya. Ada kok di playlist itu, dia di materi keberapa. Jangan bosan ya kawan-kawannya, saya perlihatkan sebetulnya ada teman kita yang belum tahu. Sini ada ya paralel structure itu. Oke. Dia di sini materi yang pertama nih kawan-kawannya, materi ke-24. Parallel structure yang pertama kok yang itu. Oke, jelas ya. Jadi mestinya religious adjective, ceremonial adjective, historical ya, seperti itu jawabannya. Oke. There kawan-kawan, ini mungkin ada yang bertanya, ini saya lihat ini yang tadi mencurigakan juga sebenarnya there. Cuman kita perlu tahu ya, there itu nggak selamanya untuk orang kok. There itu dalam bahasa Inggris bisa juga untuk benda ya, seperti itu. Jadi dari sini kembali ke tend to elevate their subject above the level of paintings of religious, cenderung kembali ke painting sini karena jamak kan gitu ya gitu. Oke, lanjut ke 29. Kita lihat di sini given to those work. Oke. Ini mungkin agak cukup sedikit menantang ya kawan-kawannya, dan kalau ini jawabnya salah ya wajar sih mestinya ya. Saya lihat according to itu aman sebenarnya. Musical tradition juga aman, ketemu dengan noun. Ya, ada materinya adjective plus noun ya gitu. Ini ketemunya dengan tunggal, instrumen aman ya, tunggal, nounnya ujungnya ya gitu. Yang salah adalah Charlie. Ini agak sulit memang mungkin. Ini mestinya ada whose ya. Gitu ya. Mestinya gini, ke orang-orang gitu ya. Ke orang-orang yang karyanya gitu, yang karya tulisannya ditulis untuk solo piano misalkan ya gitu. Kayak mungkin itu agak sulit ya kawan-kawan, kalaupun salah mungkin ya saya pribadi wajar lah kalau salah itu ya gitu. Karena dia memang lebih kayak ke makna gitu untuk bisa jawab ini ya. Atau mungkin sebenarnya ada cara lain, cara mudahnya ya, cuman mungkin nggak mudah kita spot. Kalau kita tahu bahwa kita ini kan double verb kan, ini verb, ini double verb ya. Nah itu berarti dia pasti butuh konektor kan, ya minimal lah di situ mungkin. Pasti dia butuh konektor ya, tidak ada konektor jelas salah gitu. Ya mungkin sulitnya konektor apa gitu yang cocoknya ya gitu. Oke. Punya komen aja kalau butuh tambahan lebih. Nomor 30 ada noun phrase ya, ini nounnya sudah lengkap kan kawan-kawannya. Tadi sudah saya jelaskan di materi structure. Kalau ada noun yang objek ya pilihannya di sebelah kiri cuma 2 kalau bukan preposisi verb ya. Nah ini noun, mestinya sini expressing ya kawan-kawannya.
For expressing, nah, supaya bisa jadi ada objeknya dia. Untuk mengekspresikan apa misalkan modern era. Gitu. Nomor 31. Ini 31 ini ada rumusnya tertentu kawan-kawan. Jadi ada memang rumus make possible ya. Ini sudah saya tampilkan di blog saya perlihatkan ya rumusnya. Ini termasuk biasa loh diujikan ya. Rumus-rumus make itu. Saya lihatkan di blog saya ya. Blog saya itu kawan-kawan pusat TOEFL. Nah itu. Nah ini kemudian kita cari rumus make, belajar structure advance. Cari rumus make, mana rumus make? Ini dia. Nah itu dia ya. Nah cara kita lihat sini cara bacanya, nanti teman-teman baca aja ya. Saya nggak bisa jelaskan tentunya. Pokoknya kalau ada to itu ada rumusnya sendiri. Ini harus ada it-nya di tengah. Kayak rumus 5 ya. Make it titik gitu ya. Kalau pakai to. Soal kita kan pakai to tadi. Itu ya pakai to measure. Berarti mestinya di tengahnya ada it. Gitu. Itu aja kok sebenarnya. Made it possible. Oke? Oke, kemudian 32. Kita lihat di sini ini kok ada verb di sini ya? Aneh di situ. Ini kan preposisi. Preposisi ketemunya dengan noun. Noun itu termasuk adjective plus noun kan, itu kan noun frasa namanya. Ini mestinya nounnya apa? Nounnya renewal ya kawan-kawan ya. Oke. Kemudian various itu kan adjective ya. Itu ya ujungnya noun. Mestinya variety ya. Variety. Nah gitu. Jadi mestinya sini variety ya. Nah gitu. An amazing variety of gitu ya. Jadi variety of artinya berbagai macam apa gitu ya. Oke. Kita sedikit percepat mungkin, butuh waktu yang lama ini ya. Sama lagi tadi a place in non-phrase ya kawan-kawan. Ini sudah 3 materi ya, sudah 3 materi, 3 soal yang dengan materi sama. Kalau ada noun sebelah kanan sebagai objek, maka sebelah kiri pilihannya cuma 2. Kalau bukan verb, yang verb aktif ya, sudah saya list tadi sebelumnya. Sama verb ing gitu ya. Verb aktif atau preposisi. Ini mestinya selecting ya. Kenapa harus verb ing di sini Kak? Kenapa nggak verb 1? Kenapa nggak verb 2 ya? Karena ada preposisi ya gitu. Preposisi ketemunya dengan verb ing. Nggak boleh verb 1, nggak boleh verb 2 ya. Oke, kemudian rise ini. Jadi ini sini menggunakan by ya. Ini sebenarnya materinya di materi IELTS ya. Karena saya juga mengajar IELTS ya, writing IELTS. Maksudnya naiknya itu ya. Misalkan kayak gini, saya bilang gini. Misalkan skor TOEFL teman-teman sekarang 500. Setelah belajar di Edinburgh, ya belajar di Edinburgh naiknya 550 gitu. Berarti kita katakan rise tergantung ya mau pakai have kan misalkannya gitu ya. Atau mungkin has tunggal terserah. Pokoknya rise itu dia menggunakan by pasangannya memang sudah kayak frasanya gitu. Rise by 50 berarti naiknya itu 50 skornya, selisihnya gitu ya. Seperti itu ya gitu. Oke. Jadi memang dia kayak frasanya gitu. Ya kalaupun misalkan kurang lengkap ya teman-teman masih butuh contoh Kak, contoh lagi dong yang menggunakan rise by gitu. Preposisi apa aja Kak yang bisa di situ selain by apa aja gitu ya. Pokoknya on nggak bisa ya, ada lagi yang lain bisa. Tapi komen aja nanti saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke 36. Kita lihat di sini. Oke, saya bersihkan dulu ya. Kalau teman-teman masih ingat di materi apositif ya, yang kayak ini ya, yang di materi-materi awal itu. Saya perlihatkan ya di sini di materi awal ya, mulai dari materi ke-3 ini materi 3, 4, 5 itu semua polanya sama secara umum. 3, 4, 5 polanya sama. 3, 4, 5 itu bisa mengisi yang kekosongan di sini nih. Bentar. Where is my pen? Oke, this one. Nah, kekosongan itu bisa diisi oleh yang tadi apositif, verb 3 sebagai adjective, verb ing sebagai adjective atau present participle, past participle ya istilahnya. Nah, kita lihat di sini, ini ya yang mengisi itu pada dasarnya. Cuman kita lihat ini verb 2 loh ini, ya. Kak, kenapa bukan verb 3 itu? Ya, verb 2 kan double verb ya kawan-kawannya jadinya ya. Kalau verb 2 pasti salah, dia double verb. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dianggap verb 3? Sudah ini ya. Jadi cara membedakannya antara verb 2 dan verb 3, lihat kata setelahnya. Kalau dia preposisi, maka secara umum dia adalah preposisi. Kalau preposisi sebelah kanan, maka secara umum dia adalah verb 3 ya. Jadi verb 3 itu saya kasih di atas rumusnya. Verb 3 ketemu dengan preposisi. Ini secara umum kawan-kawannya, nggak 100% tentunya. Kalau verb 2 itu ketemunya dengan noun gitu sebagai objek. Noun, objek. Gitu ya.
Oke. Ini bab 2 kawan-kawannya. Sorry tulisan saya. Gitu. Nah, ini kita lihat di sini kan tadi bawa kan noun. Itu berarti dia harus dianggap bab 2 gitu. Oke, jelas ada double verb ya kawan-kawannya. Mestinya ing, connecting di situ jawabannya. Supaya enggak jadi double verb. Kalau verb ing kan adjective ya, gitu. Oke, lanjut ke nomor 37. Number of itu sebelah kanannya pasti plural. Jadi is ya, teoris. Dia materi tadi di materi noun ya kawan-kawan. Saya perlihatkan ya, seperti orang yang bertanya. Ada mungkin kurang paham. Belum pernah pelajari ya. Saya perlihatkan dia di mana noun? Noun. Kita sabar ya, kita cari dulu. Yang mana nounnya passive voice, singular, countable noun di sini kawan-kawan ya. Ini shoot materinya. Countable noun atau yang ini di bawah. Oke. Oh, sorry, yang 39 lebih tepatnya. Materi 39 ya. Singular versus plural noun. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 38. Nah, light itu kan noun. Noun itu sebelumnya adjective kawan-kawan, bukan adverb ya, mestinya dim light. Dimly itu adverb ya gitu. Sebenarnya ly itu enggak 100% dia adalah adverb ya. Secara umum dia adverb kok. Tapi ada konteksnya dia enggak adverb. Gimana cara tahunya Kak? Nah, sudah ada di video juga ya. Oke, ini sudah ada kok. Adjective berakhir ly. Di situ saya jelaskan. Oke, lanjut ke 39. Ini some of them, mestinya some of which ya kawan-kawan ya. Ini materi adjective clause, teman-teman bisa mungkin cek di video saya di adjective clause di playlist, atau mungkin cek ada yang video terbaru saya juga yang sebelum ini ada yang adjective clause itu, cek aja pokoknya di playlist ada semua kok itu, cek aja ada adjective clause itu. Oke, nomor 40 ini double subjek kawan-kawan, ini masih gampang ya, hilangkan aja itnya, nggak butuh ya, ini kan sudah ada subjek. Gak mungkin kita bilang Ali pergi ke pasar, kita bilangnya Ali dia ke pasar, ya bilang aja Ali ke pasar atau dia ke pasar ya, jangan double subjek. Ini materi awal kok di playlist gitu. Oke. Itu aja ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya kawan-kawan. Saat ini saya lihat kita sudah punya follower sekitar 6.474 ya. Terima kasih kawan-kawan sudah ini ya terus bertahan di Edinburgh. Tentunya itu menjadi semangat kami juga ya untuk terus posting gitu ya. Kalaupun ada materi yang ingin di request, komen aja, jangan lupa komen, nanti kami akan usahakan untuk memenuhi permintaan kawan-kawan gitu. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.